Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di workshop nasional 002 dengan tema Design 3G in Our Life. Perkenalkan, nama saya Tituk Selawati sebagai moderator acara hari ini. Acara hari ini memiliki dua sesi. Pertama, sesi materi dengan waktu 70 menit, dan kedua, sesi tanya jawab dengan waktu 20 menit. Peserta akan di-mute selama sesi materi dan peserta dipersilakan bertanya pada saat sesi tanya jawab. Peserta bisa mempersiapkan diri masing-masing. Untuk materi hari ini ada dua, yaitu simplifying, pembuatan inovasi tiga dimensi sederhana untuk menjadi hasil yang dapat diaplikasikan di dunia nyata. Hasil keluaran dari kelas adalah peserta memiliki pola pikir sederhana dari hasil yang dihasilkan. Yang kedua, evaluation, yaitu proses evaluasi desain yang dibentuk untuk mendapatkan hasil yang tepat guna dan sesuai sasaran. Hasil keluaran dari kelas adalah peserta mengetahui produk desain tepat guna. Untuk pemateri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan pada siang hari ini saya akan bawakan materi kedua, lanjutan dari kemarin dengan topik Design 3D in Our Life. Nah, kemarin kita sudah membahas materi 1 dan 2, yaitu tentang identification process dan basic tools. Selanjutnya kita akan membahas tentang simplifying dan evaluation. Nah, simplifying di sini adalah pembuatan inovasi tiga dimensi sederhana untuk menjadi hasil yang dapat diaplikasikan di dunia nyata. Sebelumnya kita akan membahas dulu tahap pengerjaan dari desain tiga dimensi. Nah, proses yang pertama dari pengerjaan desain tiga dimensi adalah proses sketching. Nah, di sini tools dasar yang akan digunakan seperti membuat garis, kemudian lingkaran, sampai ke bagian editing, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga tidak ketinggalan untuk menambahkan dimensi dari gambar sketsa yang kita buat. Setelah sketching, kemudian dilakukan proses 3D modeling. Nah, pada proses 3D modeling ini merupakan pembuatan part-part dengan penambahan volume dari hasil sketching sebelumnya. Contoh, jika kalian menggunakan Autodesk, fungsi yang digunakan pada software itu seperti extrude, revolve, sweep, lap, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Katia kemarin, contohnya adalah pad, kemudian ada pembuatan lubang kemarin, ada shaft, dan lain sebagainya. Setelah pembuatan part, kemudian dilakukan assemblying dari part-part yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada proses ini juga dilakukan simulasi gerak atau motion simulation serta stress analysis atau finite analysis. Bagi yang jurusan mesin mungkin sudah membahas juga atau sudah mempelajari juga tentang finite analysis. Kemudian setelah assembly dilakukan proses presentation. Nah, pada proses ini dilakukan dengan mempresentasikan cara perakitan dari part-part sesuai dengan cara kerja dari objeknya. Nah, contohnya pada video ini bisa dilihat. Pada video ini menjelaskan cara perakitan dari objeknya. Ini contohnya adalah piston. Nah, sehingga di akhirnya nanti bisa disimulasikan cara kerja dari alat atau objek. Setelah proses presentasi, selanjutnya masuk ke proses drafting. Nah, proses drafting ini ditujukan sebelum proses produksi atau pembuatan dari produknya. Nah, pada proses ini, objek digambarkan dengan dalam bidang dua dimensi dan diberikan penjelasan detail dari objeknya, seperti dimensi, skala, dan lain sebagainya. Nah, pemecahan masalah untuk menghasilkan desain yang baik juga memperhatikan faktor manusia dan aktivitasnya. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwa dalam desain yang harus diperhatikan adalah manusia, industri, serta teknologi yang tersedia. Nah, untuk desain berdasarkan manusia, itu mengacu salah satunya kepada ilmu ergonomi,
Di mana ilmu ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang praktiskan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan. Intinya di sini adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan produk atau objek. Kemudian di sini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan dari manusia, serta keterbatasan dari manusia. Nah, dalam desain produk, ergonomi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menghasilkan desain yang qualified, certified, dan customer need. Dalam perancangan produk berdasarkan ergonomi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya ada data antropometri. Data antropometri sendiri merupakan data dimensi ukuran tubuh manusia. Nah, di data antropometri juga nanti tersedia persentil yang menunjukkan persentase populasi yang menggunakan objek tersebut. Setelah data antropometri, hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah bentuk tubuh dari penggunanya. Misal kalau kita merancang produk baju pengantin di spesifiknya, biasanya akan menyesuaikan dengan bentuk tubuh dari penggunanya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah posisi beraktivitas menggunakan produknya. Setelah itu adalah perilaku dan kebiasaan. Nah, contoh di sini adalah sikat gigi. Untuk anak-anak biasanya handle dari sikat gigi atau pegangannya itu lebih besar daripada untuk orang dewasa. Nah, cara yang kita lihat saja, tangan orang dewasa bahkan lebih besar dari anak kecil. Nah, alasannya di sini adalah faktor kebiasaan atau perilaku. Anak-anak cenderung lebih gampang menggenggam suatu benda ketika menggunakannya, sedangkan orang dewasa cenderung menggunakan sikat gigi dengan menggunakan ujung jarinya. Nah, untuk dimensi-dimensi juga ada pedoman lainnya berdasarkan dimensi yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi. Sini contohnya dari NIOSH. NIOSH itu adalah National Institute of Occupational Safety and Health. Nah, di sini dia contohnya memberikan pedoman untuk pemilihan non-powered hand tool. Nah, untuk contohnya di sini adalah untuk powered task, untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga. Nah, contoh di sini adalah mungkin ini palu atau sebagainya. Untuk single hand tool, dimensinya itu cenderung untuk posisi menggenggam. Sedangkan untuk yang proses precision task, posisinya cenderung untuk menggunakan ujung jari. Contoh juga pada pulpen, ketika menggunakan pulpen, dimensinya itu kan biasanya kecil diameternya. Nah, itu menyesuaikan untuk precision task. Karena menggunakan pulpen ketika menulis butuh kepresisian. Kemudian standar ukuran lainnya juga dikeluarkan oleh organisasi seperti ISO, International Standard Organization. Nah, contoh di sini untuk kursi roda. Nah, dia menyediakan dimensi barat serta maneuvering space untuk kursi roda. Selanjutnya masuk ke tahap evaluation. Nah, pada tahap evaluation, desain dibentuk untuk mendapatkan hasil yang tepat guna sesuai dengan sasaran. Nah, proses dari ide sampai dengan diproduksi dan dipasarkan, itu dimulai dari pembuatan konsep. Nah, pembuatan konsep berupa inovasi atau gagasan atau ide yang masih berbentuk rancangan pikiran mengenai suatu produk. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan nantinya konsep ini akan mengalami perubahan. Biasanya untuk menunjukkan konsep ditunjukkan melalui gambar sketsa dari produk atau bentuk 3 dimensinya. Setelah dibuat konsep, selanjutnya akan dibuat prototipe yang dibutuhkan untuk pengujian produk yang bisa dilakukan langsung terhadap pengguna atau berdasarkan standar tertentu. Setelah pembuatan prototipe, kemudian dilakukan produksi massal. Nah, produksi massal ini merupakan tahap akhir dari proses pengembangan dari produk sampai ke pasar. Kemudian dalam evaluasi produk itu dikenal
dua istilah, ada yang pengujian produk, ada yang standarisasi produk. Pengujian produk sendiri itu berbeda dengan standarisasi produk. Pengujian produk ini adalah proses pemastian kualitas sampel produk terhadap suatu persyaratan standar tertentu. Jadi pada pengujian produk itu hanya bertujuan untuk satu sampel saja, bukan untuk keseluruhan produk. Nah, laporan pengujian hanya berlaku untuk sampel yang diuji, tidak mewakili keseluruhan produk. Pengujian umumnya dilakukan terhadap suatu parameter tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan. Sedangkan standarisasi produk, di sini produk yang diuji akan mendapatkan jaminan tertulis dari pihak ketiga independen bahwa suatu produk beserta proses yang mendukungnya telah memenuhi persyaratan standar tertentu. Kemudian standarisasi sertifikasi produk yang dilakukan berdasarkan standar tertentu, misalnya itu standar nasional Indonesia ataupun standar nasional atau internasional lainnya seperti ISO tadi atau ISI untuk standar nasional Jepang dan sebagainya. Dalam pengujian produk ada banyak metode yang dapat digunakan. Salah satunya di sini adalah usability testing. Nah, usability testing ini merupakan teknik yang digunakan dalam desain yang interaktif. Maksud interaktif adalah pengguna secara aktif menggunakan produk secara langsung, yang berpusat pada pengguna untuk mengevaluasi suatu produk dengan mengujinya pada pengguna. Nah, usability testing berfokus pada pengukuran kapasitas suatu produk untuk memenuhi tujuan penggunanya. Dalam usability testing, yang diuji itu ada 3 parameter secara umum. Ini saya ambil berdasarkan ISO 9241. Yang pertama adalah effectiveness, yaitu seberapa efektif seseorang ketika menggunakan produknya. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan jumlah aktivitas yang berhasil dikerjakan pengguna berbanding dengan jumlah aktivitas yang gagal dilakukan. Kemudian poin kedua adalah efisiensi, seberapa efisien pengguna ketika menggunakannya. Hal ini dapat dilihat dengan pengukuran waktu dari pengguna ketika menggunakan objeknya. Kemudian yang ketiga yang diuji adalah customer satisfaction. Di sini untuk mengujinya menggunakan beberapa kuesioner tergantung kepada objek yang diuji. Tujuan dari usability testing adalah uncover problem atau menemukan permasalahan yang ada dalam desain secara langsung terhadap pengguna, kemudian menemukan peluang untuk meningkatkan desain, dan selanjutnya adalah mempelajari tentang pengguna terkait kebiasaan dan hal yang biasa dia lakukan. Terakhir, di sini sangat penting untuk mendapatkan feedback dari ketika kita secara terus-menerus memikirkan apa yang telah kita lakukan dan bagaimana untuk melakukannya lebih baik ke depannya. Selanjutnya saya akan membahas pembuatan suatu part lagi seperti kemarin sampai kepada proses drafting. Nah, di sini saya akan membuat roda. Ini merupakan part dari kursi roda dari troli yang saya tunjukkan kemarin. Saya akan buka lagi trolinya yang kemarin. Nah, saya akan mencoba membuat bagian part ini, part roda. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa pada desain di CATIA, yang pertamanya adalah kita membuat part dulu. Sini menunya adalah part design. Oke, karena roda tadi bentuknya lingkaran, pertama kita masuk dulu ke menu. Yang pertama kita tentukan dulu sumbu dari desain yang akan kita buat. Di sini saya akan menggunakan sumbu ZX untuk sumbu tegak. Kemudian setelah mengklik sumbunya, kemudian kita pilih sketch untuk masuk ke bagian 2 dimensinya. Kemudian langsung saja dibuat di menu profile, itu ada circle untuk membuat lingkaran. Nah, di sini saya misalkan
diameter dari rodanya tadi misal 12 cm. Nah, karena di sini saya menggunakan satuannya milimeter, maka di sini diameternya saya buat 120 mm atau 12 cm. Nah, setelah itu kita kembali ke tiga dimensinya, kemudian pemberian dimensi terhadap objek dua dimensi ini menjadi tiga dimensi menggunakan menu pad. Nah, di sini saya misalkan ketebalan rodanya itu 30 mm. Nah, di sini saya membuatnya mirror sehingga di sini dimensinya jadi 15 ke samping kanan dan 15 ke samping kiri. Nah, selanjutnya dari roda tadi kita lihat di sini ada cekungan dan ada lubang di tengah-tengahnya. Oke, untuk membuat lubang, kita klik bagian yang akan dilubangi, kemudian masuk lagi ke menu sketch, kemudian buat ukuran dari lubangnya. Misal di sini lubangnya berukuran 2 cm. Setelah itu kita kembali lagi ke tiga dimensinya. Kemudian untuk melubanginya kita ambil menu pocket di sini. Langsung saja up to last. Oke. Nah, kemarin sudah dibahas kalau jenis-jenis pocketnya. Tadi saya menggunakan up to last karena di sini lubangnya tembus atau buka blind hole. Setelah itu di bagian tengah dari roda tadi ada cekungan. Caranya kembali lagi ke menu sketch. Kemudian untuk membuat cekungannya dibuat lingkaran seperti tadi. Untuk membuat cekungannya dibuat menggunakan pocket dengan pilihan di sini dimension, karena kita membuat lubang di sini tidak tembus sampai ke ujungnya. Kalau di sini kita bayang kedalaman lubangnya 5 mm. Nah, proses yang sama kita lakukan untuk bagian sebelah sini. Atau kita juga bisa memirror objek ini. Di sini ada menu mirror. Tinggal klik bagian yang akan mirror, bagian sumbu simetrinya. Nah, otomatis akan bentuk seperti ini. Setelah bagian cekungannya sudah selesai, tadi kan di sini tidak ada sudut pada bendanya atau rodanya. Nah, untuk membentuk bagian ini atau di sini corner, caranya adalah dengan memberikan pada fitur dress up itu ada edge fillet. Dengan mengklik bagian yang akan diberi cornernya, kemudian di sini. Nah, otomatis sudah jadi. Selanjutnya, ini sudah jadi suatu part. Setelah satu part jadi, kita akan membuat part-part lainnya. Di sini saya langsung saja menggunakan contoh dari trolinya.
untuk assembly dari produk ini sendiri, di sini saya sudah menggabung-gabungkannya menjadi part-part besar, sehingga perlu dipisah-pisah dulu. Nah, cara untuk assembly adalah di sini ada menu shuttle. Atau masuk, ya, di sini kita masuk dulu ke menu assembly design. Nah, di assembly design ada menu manipulation. Fungsinya sama dengan shuttle yang sebelumnya. Nah, di manipulation tinggal mengklik objeknya. Kemudian bisa digeser sesuai dengan sumbu yang tersedia di sini. Misal kalau kita menggunakan sumbu untuk menggesernya ke arah kanan atau kiri, di sini ada sumbu Y. Kita bisa menggesernya kanan atau kiri. Kemudian kalau untuk menggesernya ke depan atau ke belakang, di sini ada sumbu X. Terus untuk ke atas dan ke bawah ada sumbu Z. Atau lebih gampangnya, di sini bisa secara otomatis untuk mengassembly-nya menggunakan menu ini, coincident constraint sama offset constraint. Menu-menu ini terdapat di tools constraint. Untuk coincident constraint sendiri, ini digunakan untuk mengassembly produk berdasarkan satu sumbu. Misal kita contohkan pada roda ini, jika kita mau mengassembly-nya berdasarkan sumbu dari lubang ini, kita tinggal klik menunya, kemudian klik pada objeknya, nanti akan keluar garis putus-putus, garis maya, kemudian klik, kemudian diklik pada bendanya. Nah, otomatis ketika kita update, dia akan otomatis disesuaikan dengan lubang ini. Di sini ada menu update. Nah, otomatis dia sudah sejajar. Untuk memindahkannya ke sini, di sini rodanya kan berdempetan. Nah, caranya adalah dengan memilih contact constraint, kemudian pilih bagian yang akan berdempetan. Yang sebelah sini sama bagian sebelah ini. Nah, kemudian diupdate lagi. Nah, begitu. Oh ya, tadi yang bergeser itu adalah bagian yang ini. Caranya supaya bagian ini yang bergeser, part ini kita buat menjadi fix terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah untuk contact constraint kembali, kemudian klik bagian yang akan bersentuhan. Nah, kemudian diupdate. Kira-kira untuk assembly seperti itu. Proses ini dilanjutkan sampai semua part-part tergabung menjadi satu produk. Setelah proses assembly selesai, selanjutnya masuk ke proses drafting. Nah, proses drafting tadi, seperti yang sudah dijelaskan, digunakan untuk proses selanjutnya atau proses produksi. Nah, hasil dari drafting itu digunakan sebagai pedoman dari orang-orang yang ada di bagian produksi untuk memproduksi dari produknya. Isi dari drafting biasanya ada berupa dimensi dari produknya, keterangan berupa skala, dan sebagainya. Di software-software lain biasanya juga terdapat menu yang sama seperti assembly dan drafting. Pada Katia untuk menu drafting itu ada di sini, kita klik start, kemudian mechanical design, kemudian ada bagian drafting. Nah, drafting ini sendiri hampir sama dengan gambar teknik, atau bisa disebut juga dengan gambar teknik. Nah, di sini sebelum membuat satu drafting ada pilihan, apa kita memulai dari kertas kosong, kemudian ada semua pandangan dari objeknya, kemudian ada 3 pandangan,
atas, bawah, dan kanan. Kemudian ada pandangan bawah, kiri, dan atas. Karena di sini kita mencoba untuk produk ini, kita mulai dari awal saja secara manual menggunakan kertas kosong. Nah, di sini juga sudah terdapat pengaturannya. Di sini kertasnya menggunakan standar ISO, kemudian formatnya A3 dengan ukuran kertas 297 x 420 mm dan skala 1:1. Untuk tampilan drafting sendiri, pada awalnya seperti ini, belum ada seperti kepala gambar dan sebagainya. Cara memasukkan objeknya adalah dengan mengklik bagian sini. Ada pilihan-pilihannya, ada front view, ada unfolded view, kemudian view from 3D, kemudian ada isometric view dan sebagainya. Di sini pertama kali saya akan menggunakan front view dulu. Nah, caranya adalah mengklik front view tadi, kemudian memilih objek yang akan ditampilkan. Untuk memilihnya, kita kembali ke roda tadi. Setelah diklik front view-nya, kembali ke roda dengan mengklik menu Windows, kemudian part-nya tadi atau roda. Kemudian kita mengklik bagian depan yang akan dimunculkan. Nah, di sini ada preview-nya di bagian kiri, di bagian kanan bawah. Nah, berarti tampilan dari gambar pada drawingnya atau draftingnya tadi itu adalah seperti yang bagian kiri bawah. Tinggal diklik. Nah, di sini kita juga bisa mengatur tampilannya seperti apa. Ada navigasinya. Nah, karena tadi kita menggunakan front view, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian diklik bagian tengah ini untuk posisi yang sudah fix. Nah, ini untuk yang front view. Kemudian untuk menambahkan tampilan bagian sampingnya, tinggal diklik bagian sini, kemudian dipilih projection view. Nah, kita tinggal menyesuaikan mau ditempatkan di mana. Kemudian diklik lagi untuk tampilan tampak bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini masih ada sumbu-sumbunya. Untuk menghilangkannya dengan klik properties. Maaf, ini saya agak lupa di mana. Kemudian setelah ini kita coba masukkan pandangan isometri dulu. Nah, untuk pandangan isometri di sini ada isometric view. Kemudian kembali ke objeknya tadi. Di sini objeknya kita ubah menjadi isometrik terlebih dahulu. Nah, kemudian klik objeknya. Nah, ini adalah pandangan isometri dari objeknya tadi. Di sini juga kita bisa mengedit bagian teks ini. Nah, kalau kita mau menghilangkan, cukup tekan delete dengan mengklik kotaknya, tekan delete. Nah, ini juga bisa di delete. Nah, kalau untuk mengedit teksnya, tinggal diklik 2 kali. Nah, tinggal di input mau teksnya bagaimana. Kalau kita mau menghilangkan scale, nah begitu. Kemudian teksnya juga bisa diedit, ukuran dan jenis hurufnya di sini. Karena biasa saya menggunakan Arial, di sini saya akan menggunakan Arial. Ini untuk ukurannya juga bisa diubah di sampingnya.
Nah, di sini juga ada pilihan untuk bold, terus ada italic, ada underline, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada untuk posisi teksnya, mau yang rata kanan, rata kiri, atau justify. Setelah itu, untuk memberikan dimensi pada gambarnya, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara manual menggunakan ini menunya, ada dimension, kemudian Chinese dimension, dan sebagainya. Ini untuk pemberian diameter, ada jari-jari. Nah, itu secara manual. Dan ada juga yang bisa secara otomatis menggunakan menu ini, generate dimension. Biasanya beberapa software itu fungsinya hampir sama, ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, kita coba otomatis. Nah, di sini akan nampak langsung dimensi-dimensi yang ada pada produknya atau part. Tinggal digeser-geser, disesuaikan mau diletakkan di mana. Ini dapat dilihat kalau diameter rodanya itu adalah 70 mm. Ya ini, karena di sini panahnya dimulai dari ujung dari rodanya ini juga. Kemudian diameter lubangnya dapat dilihat ini adalah 10 mm. Nah, ini untuk cekungannya. Ada yang 30 dan 50 mm bagian sini. Selanjutnya, setelah pemberian dimensi, untuk pemberian dimensi manual, contohnya seperti ini. Klik dimension, kemudian klik bagian yang akan diberi dimensi. Ini untuk pemberian dimensi secara manual, menggunakan menu ini. Coba saya hapus lagi. Selanjutnya, setelah pemberian dimensi, kita masuk ke pemberian keterangan dari gambarnya, seperti kepala gambar gitu. Caranya adalah di sini kita masuk dulu ke di edit, kemudian masuk ke sheet background. Nah, untuk memberikan kepala gambar serta garis pinggirnya, di sini kita memilihnya frame and title block. Nah, di sini kita pilih create, kemudian di sini ada beberapa contoh dari kepala gambar, bisa berdasarkan playbook, kemudian sampel 1, ada sampel 2, kemudian ada sampel Enovia. Yang sampel Enovia ini dari si Katia-nya. Ini contohnya kita akan menggunakan sampel 2. Nah, jadi pada kertasnya sudah terdapat kepala gambarnya. Nah, untuk mengeditnya, di sini kita tinggal mengklik 2 kali pada bagian yang akan kita edit. Misal draw by sini Ridwan, check by Hilab, dan ini juga bisa diubah dan seterusnya juga bisa kita ubah. Di sini drawing numbernya part 3, karena roda ini di sini saya menamakannya dengan part 3. Kemudian kertas yang digunakan tadi size-nya A3,
skalanya 1:1, dan berat objeknya di sini juga dicantumkan karena sebelumnya saya memberikan material kepada objeknya, beratnya di sini 0,09 kg. Oke. Untuk kembali ke sebelumnya, kita klik working view. Di sini kita tinggal mengatur posisi di mana penempatan dari gambar tekniknya. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan keterangan pada gambar tekniknya, nah di sini ada menu teks. Tinggal klik teks, kemudian klik di bagian yang akan diberi keterangan. Kalau di sini, kemudian kita tinggal tambahkan teksnya apa, atau keterangan. Itu contohnya untuk pemberian keterangan atau teks. Selanjutnya, kita juga bisa menganalisis bill of material dari partnya. Caranya adalah dengan masuk kembali ke sheet background tadi. Kemudian di sini ada menu bill of material. Nah, bill of material. Oh iya, sebelumnya untuk menentukan bill of material, kita harus buka dulu part yang sudah diassembly. Nah, kemudian baru kita masukkan bill of materialnya. Kemudian klik bagian ke Windows, kemudian ambil produknya. Klik di bagian produk. Otomatis di sini harusnya dia sudah mencantumkan bill of material dari bendanya. Ya, maaf, ini sepertinya ada error. Di skip dulu untuk bill of material. Oh, ini sudah ada. Oh, ini di kopinya ke sheet 2. Maksudnya di sheet 1 ya. Oh, ini sudah ada. Karena tadi kita menamakannya produk 3. Di sini namanya adalah part 3. Bisa dilihat kalau jumlah roda di part 3 itu adalah 4 buah. Ini bisa dihapus dengan klik delete. Ini juga dihapus saja. Untuk penempatannya tinggal disesuaikan saja. Untuk mengatur penempatannya, kita kembali lagi ke sebelumnya. Edit, kembali ke working view. Nah, kemudian kita geser-geser lagi ini sketsanya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pembuatan drafting dari part. Nah, ini tadi digunakan untuk orang-orang produksi untuk memproduksi dari objeknya. Nah, selanjutnya kita tinggal save. Caranya adalah file, kemudian save as.
Kemudian menentukan tempatnya mau di save di mana. Misal namanya drawing 1. Kemudian jenis filenya yang mau kita save. Di sini PDF, saya coba PDF. Dan di save. Nah, contoh hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk proses drafting. Nah, biasanya semua software dari software CAD atau computer aided design itu bisa membuat drafting dari partnya. Seperti SolidWorks atau AutoCAD itu juga bisa. Oke, setelah proses drafting, selanjutnya kan bisa langsung dimasukkan ke proses produksi dari partnya. Nah, mungkin sekian dari saya materi pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke moderator ya. Oh iya, maaf sebelumnya lupa. Jadi sekarang untuk sesi tanya jawab dipersilahkan yang bertanya dengan format nama dan pertanyaan. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan yang dikirim secara private ya Kak ke saya dari Albert. Pertanyaannya, ergonomi itu apa dan kenapa itu penting dalam perancangan desain 3D? Bisa dijawab Kak Ridwan? Oh iya. Saya coba tampilkan slide tadi lagi ya. Iya Kak. Nah, ergonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem. Nah, di sini dia memperhatikan aspek manusia dalam perancangan. Nah, dalam merancang, itu kita berfokus kepada manusianya, bukan berfokus kepada objeknya. Nah, karena di sini manusia adalah pengguna langsung dari objeknya. Dan di sini manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, di sini kan tujuannya adalah mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan dari manusianya. Jadi intinya dari ergonomi adalah kita menyesuaikan segala sesuatunya atau yang berada dalam suatu sistem dengan manusia. Seperti lingkungan kerjanya, misal suhu kita menyesuaikan dengan manusia. Kemudian lingkungan fisik kerja yang lainnya juga menyesuaikan dengan manusia. Dalam perancangan, contohnya dalam perancangan kursi, kita mau mendesain suatu kursi sesuai dengan dimensi manusia. Misal ketika dia duduk, itu tinggi kursinya itu berapa? Itu contohnya dengan memperhatikan tinggi top detail atau bagian belakang kaki. Terus untuk lebar dari kursinya, alas kursi, itu contohnya menggunakan lebar pinggul. Nah, jadi di sini intinya ergonomi itu adalah mempelajari interaksi antara manusia yang berfokus kepada manusianya itu.
Eh, Baik Kak, ini ada pertanyaan yang kedua dari Joshua Chan. Pertanyaannya, tadi fungsi di render ketampilan dua dimensi untuk apa Kak kegunaannya? Oh ya, gimana pertanyaannya? Oh ya, pertanyaannya dari Joshua Chan. Pertanyaannya, tadi fungsi di render ketampilan dua dimensi untuk apa Kak kegunaannya? Gitu Kak. Tampilan di render menjadi dua dimensi. Iya. Maksudnya itu tampilan dari produk tiga dimensinya menjadi draftingnya. Iya, bentar Kak. Pertanyaannya aku kirim ke Kakak aja ya. Oh ya. Itu Kak, bisa dilihat kembali. Oh, tadi di tampilan tiga dimensi itu kan belum ada dimensi, skala dan lain sebagainya. Belum. Jadi kalau kita langsung menyerahkan desain tiga dimensi ke orang produksi, mereka akan bingung mau produksinya gimana karena belum ada ukuran, kemudian skala dan sebagainya. Nah, di dua dimensi tadi kita bisa menambahkan ukuran atau dimensinya, kemudian ada skala, kemudian ada bill of materialnya juga. Nah, di sini kita bisa menentukan di bill of material itu berapa jumlah part yang harus diproduksi. Nah, dengan pembuatan dua dimensi tadi, kita bisa menganalisis keperluan-keperluan yang dibutuhkan ketika memproduksi. Juga kan kalau untuk memproduksi juga terdapat toleransi. Nah, di gambar dua dimensi kita bisa memberikan toleransi sebelum memproduksi. Toleransi itu seperti batas kesalahan yang dapat diterima ketika memproduksinya. Siap, Kak. Terus pertanyaan yang ketiga Kak, ini juga dikirimnya privat ke saya, itu dari Ava. Pertanyaannya, bill of material itu apa Kak? Saya akan coba jawab pertanyaan dari Ava. Bill of material itu adalah suatu bagan yang menunjukkan kebutuhan dari part-part yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Jatuhnya itu pada bill material, misal kalau kita membuat sepeda, itu kebutuhan untuk roda itu berapa buah? Misal 2. Kemudian kebutuhan untuk rantai itu berapa buah? Misal rantainya 1. Nah, setelah bill of material diidentifikasi, kemudian untuk memproduksinya secara massal, nanti kita bisa mudah mengidentifikasi kebutuhannya. Karena dengan bill of material, untuk satu produk tadi sudah jelas butuhnya berapa. Jadi tinggal dikalikan dengan jumlah produksi yang akan dilakukan. Nah, intinya itu bill of material itu menunjukkan bagan yang menunjukkan jumlah part yang dibutuhkan ketika memproduksi suatu produk. Ini si Alfa bertanya lagi Kak. Pertanyaannya, evaluasi dari desain tiga dimensi bisa digunakan apa saja Kak tadi? Maaf, saya tadi ngikutin gitu Kak. Saya coba share screen lagi. Kayak ini Kak. Jadi untuk evaluasi desain, untuk saya jelasin evaluasi produk dulu. Untuk evaluasi produk, mungkin salah satunya bisa menggunakan usability testing. Sedangkan pada evaluasi desain, contohnya menggunakan Rula, kemudian ada banyak jenisnya. Contoh di sini saya akan tunjukkan. Pada Katia itu jadinya kita bisa memasukkan manusianya. Contohnya di sini saya coba masukkan manusianya dulu. Di sini menunya adalah ergonomic design and analysis, kemudian pilih human builder. Selanjutnya kita masukkan manusianya. Di sini ada menu untuk memasukkan manusia. Ini ada insert a new mannequin. Kemudian fase produk di sini ini adalah produk 2 ini. Kemudian mannequin name-nya misal mannequin 2, kemudian ada pilihan gender, ada men sama woman.
Kemudian ada persentil. Persentil itu menunjukkan persentase jumlah populasi yang berada pada dimensi tersebut. Misal di sini kita ngambilnya 50% populasi. Ini siapa nanya lagi, Kak? Oh iya, Kak, saya juga mau bertanya, proses simplifying penting nggak sih, Kak? Prosesnya yang harus ditonjolkan apa, Kak? Oh iya, bentar. Ini yang evaluasi ya? Iya. Pengujian tadi, pengujian desain. Caranya kemudian setelah dimasukkan manikinnya, kemudian dimasukkan produknya dengan cara insert, kemudian existing component, kemudian dipilih produknya. Nah, di sini kita tinggal menggeser-geser orangnya sesuai dengan posisi produknya. Kemudian untuk menganalisisnya, di sini masuknya ke menu Human Activity Analysis. Nah, contoh untuk menganalisis suatu produk, misal di sini ada RULA, Rapid Upper Limb Assessment. RULA ini digunakan untuk menganalisis postur atau tubuh bagian atas. Contohnya gini. Nah, hasil dari RULA itu adalah seperti ini. Di sini kita bisa menganalisis bagian-bagian tubuh yang tidak normal. Di sini ada skor-skornya. Kalau hijau itu skornya normal, kemudian ada skornya yang kuning. Yang kuning itu perlu peninjauan, kemudian ada orange. Orange itu perlu peninjauan dan perbaikan segera, dan merah itu postur yang berbahaya dan perlu penanganan segera. Itu untuk RULA. Kemudian ada juga lift lower analysis, ini untuk menganalisis pengangkatan. Kemudian ada carry analysis. Kemudian ada biomekanik, single action analysis. Nah, ini untuk analisis dari produknya. Selain itu, untuk analisis produk juga dapat dijelaskan menggunakan ISO biasanya, atau SMI, biasanya ada pengujian-pengujian ketahanan dan sebagainya. Selanjutnya ya, Kak, pertanyaan selanjutnya dari Kristanto. Pertanyaannya, menurut Kakak lebih bagus mana antara CATIA sama SolidWorks? Itu, Kak. Oh iya, terima kasih Kristanto pertanyaannya. Menurut saya antara SolidWorks dan CATIA itu fungsinya berbeda ya. Kalau CATIA itu lebih menganalisis ada tools untuk menganalisis manusianya. Sedangkan di SolidWorks setahu saya itu tidak ada tools buat menganalisis manusianya. Untuk menentukan mana yang lebih bagus, sebenarnya tidak ada yang lebih bagus antara dua software tersebut. Nah, setahu saya perusahaan-perusahaan di Rusia, tempat dari sama Prancis, itu tempat dari software ini dikembangkan, yang Dassault, itu kebanyakan dia menggunakan CATIA. Sedangkan di bagian Asia, itu biasanya menggunakan SolidWorks. Nah, untuk yang lebih bagus, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak ada yang lebih bagus. Balik lagi ke penggunaan dari softwarenya. Kita butuhnya mau buat apa? Sebenarnya yang versi yang saya gunakan ini adalah versi 5. Untuk CATIA sendiri ada versi yang terbaru, versi 6, di mana versi 6 itu interface-nya lebih bagus daripada versi 5. Sehingga dalam mendesain itu lebih gampang. Mungkin segitu untuk Kristanto. Selanjutnya dari Alfa lagi, Kak. Pertanyaannya, alasan Kak Ridwan terjun di bidang 3 dimensi apa, Kak? Barangkali dapat memotivasi saya belajar selaku pemula, Kak. Silakan, Kak Ridwan. Oke. Sebenarnya untuk terjun di bidang 3 dimensi, saya tidak terlalu memfokuskan diri di sana. Karena di sini saya jurusannya teknik industri, saya belajar mengenai desain 3 dimensi. Jadi tidak ada salahnya saya pelajari bidang ini. Saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman kalau ketika kita MT di bagian produksi, kita dituntut untuk bisa menjelaskan produk menggunakan desain 3 dimensi atau
peralatan-peralatan yang ada menggunakan simulasi 3 dimensi. Nah, itu ketika kita berada di produksi, terutama untuk anak-anak industri atau mesin. Nah, motivasi lainnya adalah ilmu ini kalau saya bekerja misal sendiri, ingin buka usaha untuk merancang suatu produk, saya tidak perlu memberitahu ide saya ke orang. Jadi saya di sini bisa langsung mengilustrasikan ide saya ke bentuk 3 dimensi. Karena kalau kita memberitahu ide ke orang, biasanya akan banyak perbedaan-perbedaan. Karena persepsi masing-masing orang berbeda dengan spesifikasi yang kita berikan. Ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Ava. Ntar saya kirim ke kakak aja ya. Ini agak panjang soalnya. Kak. Saya bacain. Jadi dari Ava bertanya, tantangan dalam proses pembelajaran apa, Kak? Mau tanya, semisal mau desain aksesoris dari sebuah kendaraan, otomatis harus mengetahui dimensi detail dari kendaraan itu sendiri. Yang pasti tidak bisa diukur menggunakan tangan atau alat ukur biasa, agar desain yang dibuat dapat sesuai diaplikasikan. Yang ditanyakan, dalam pembuatan desain agar sesuai, apakah harus mempunyai blueprint dari kendaraan atau menggunakan 3 dimensi scanning untuk kendaraan agar bisa presisi dalam mendesain. Silakan Kak Ridwan. Sebelum mendesain, seharusnya kan kita proses untuk tadi mendesain, kita proses yang pertamanya adalah proses sketching. Nah, di sini kita menentukan dimensi-dimensinya. Nah, dalam proses penentuan dimensi, kita dapat langsung terjun ke lapangan mengetahui dimensi-dimensinya. Contoh tadi mendesain aksesoris kendaraan. Nah, kita bisa kalau untuk blueprint dari kendaraan itu sebenarnya tidak terlalu butuh. Kemudian untuk pertanyaan menggunakan 3D design ini saya kurang paham maksudnya gimana. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya Kak, ini dari Widodo Kak. Pertanyaannya, bagaimana belajar secara kontinu Kak agar lebih bisa desain 3 dimensi? Apakah Kakak ada saran untuk belajar di channel tertentu? Untuk saya akan jawab apakah ada saran untuk belajar di channel dulu ya. Untuk media pembelajaran saat ini tuh sudah banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk belajar desain, bahkan free. Kalau yang berbayar juga ada. Nah, kita mengikuti workshop yang berbasis desain 3 dimensi. Nah, salah satu media pembelajaran yang free itu seperti YouTube. Biasanya di YouTube ada banyak video-video yang menjelaskan desain 3 dimensi. Mungkin bisa langsung di search, itu kata kuncinya mungkin desain menggunakan aplikasi apa yang kalian gunakan. Biasanya itu ada banyak. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini kebanyakan dikirim secara privat Kak, jadi mohon maaf ya Kak. Saya bacakan dari Kristanto, pertanyaannya, semisal membuat produk inovatif, bagaimana kita bisa mendapatkan dimensi awal yang sesuai agar produk tersebut tetap proporsional? Seringkali bingung Kak menentukan ukuran produk. Silakan dijawab Kak Ridwan. Tadi untuk penentuan dimensi, sebenarnya sudah saya bahas kalau kita bisa menggunakan beberapa acuan. Standar-standar yang sudah ada dari NIOSH atau ISO, atau bahkan SNI itu sudah ada standar untuk dimensi. Kalau misal belum ada, kita juga bisa menggunakan ukuran dari data antropometri. Nah, yang data antropometri tadi adalah ukuran berdasarkan dimensi tubuh manusia. Di sini kita bisa langsung mendapatkan dimensi-dimensi dalam perancangan tersebut. Kali bingung.
Selanjutnya Kak, dari Fauzul. Fauzul bertanya, dari awal kita pelajari dari identifikasi proses sampai dengan akhir evaluasi Kak. Jadi yang terutama dalam pembuatan desain 3 dimensi itu Kayak gimana? Jadi pertanyaannya dari awal, dari identifikasi proses sampai akhir evaluasi. Yang terutama dalam pembuatan desain 3 dimensi itu memperhatikan apa saja. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setiap proses dalam desain 3 dimensi itu penting. Nah, misal dari awal kan kita proses identifikasi. Nah, di proses identifikasi ini penting tentunya untuk menentukan desain apa yang akan kita buat. Kemudian setelah itu kita menentukan tools apa yang dapat kita gunakan. Ini juga penting, tergantung dengan produk apa yang kita buat. Kemudian setelah tools, proses simplify mungkin dari setiap proses lainnya. Karena di sini kita menyederhanakan bentuk 3 dimensi menjadi hasil yang dapat diaplikasikan di dunia nyatanya. Kemudian pada tahap evaluasi ini juga penting karena jika desain yang kita buat tidak dilakukan tahap evaluasi, biasanya hasilnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna juga. Nah, jadi semua tahapnya penting, tapi yang terutama dalam desain 3 dimensi itu adalah tahap simplifying. Lanjut ya Kak, ini dari Fauzul. Terima kasih Kak jawabannya. Saya Fauzul mau menanyakan, kebetulan saya saat ini mahasiswa dan ingin belajar 3 dimensi buat lomba. Kak Ridwan ada saran nggak Kak agar saya bisa desain 3 dimensi tepat sasaran lomba? Saya harus melakukan apa Kak? Silakan Kak Ridwan. Sebelumnya saya pernah mengikuti lomba desain 3 dimensi juga ya beberapa kali. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengikutinya adalah mencari ide-ide di tempat. Biasanya tuh sudah banyak produk-produk yang lebih. Kita harus melihat lebih banyak lagi apakah ide-ide di luar itu memiliki kekurangan dan sebagainya. Nah, intinya adalah dengan melihat lebih banyak yang dijelaskan sebelumnya di proses ideation. Untuk tepat sasaran lomba, biasanya itu menyesuaikan jenis lombanya. Kak, ini ada yang bertanya dari Abel Kristanto. Kak, boleh sharing pengalamannya ketika mengikuti lomba Kak? Bagaimana Kakak dari proses identifikasi sampai evaluasi? Untuk saya sendiri, saya belum pernah melakukan sampai ke tahap evaluasi. Mungkin dalam waktu dekat mungkin ada proyeknya untuk evaluasi. Karena skripsi saya kebetulan sekarang evaluasi produk, jadi di sini saya melakukan tahap identifikasi awal sampai tahap evaluasi. Nah, ceritanya pada tahap identifikasi awal kita mengetahui dulu kebutuhan dari penggunanya. Setelah mengetahui kebutuhannya, di sini dalam penentuan kebutuhan kita juga harus memperhatikan permasalahan yang dihadapi dari penggunanya. Setelah itu, setelah identifikasi kebutuhan, kita masuk ke pembuatan desain 3 dimensinya. Setelah pembuatan desain, kita analisis di sana kekurangannya apa. Analisis kekurangan juga bisa dilakukan terhadap objeknya langsung yang sudah ada setelah dilakukan analisis tadi.
Nah, untuk pengalaman mungkin dari segi lomba, ya saya biasanya nyari-nyari informasi lebih banyak ke seperti yang kemarin ada platform-platform kayak GrabCat, terus ada Instagram juga banyak desain-desain yang disediakan di sana. Dan dari platform-platform lainnya, yang penting di sini adalah mencari ide sebanyak-banyaknya. Untuk desain sendiri, sebenarnya kalau untuk proses memahami desain itu tidak terlalu sulit. Kan di software-software itu menggunakan bahasa Inggris. Intinya kita mengetahui arti dari tiap-tiap uh, tools-nya di sana. Oke, itu saja. Sepertinya dari peserta udah cukup Kak ini. Nggak ada yang bertanya atau mau diakhiri sekarang aja ya Kak ya? Oh ya, kemarin kan ada itu tugas buat desain. Mungkin ada salah satu yang bisa menjelaskan desainnya. Sebagai sharing-sharing aja. Dipersilakan bagi peserta yang masih aktif kalau mau sharing dari tugasnya. Kemarin itu ada 2 yang masuk dari Sofwan Jaharu Falah sama Anida. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ditutup aja ya Kak ya? Oke. Baik. Terima kasih atas antusias kalian semua. Setelah 4 pertemuan, kita mempelajari macam-macam teknis desain, mulai dari dasar, menentukan target, estetik, hingga finishing touch pada hari ini. Kami segenap penyelenggara, mohon maaf apabila dalam penyelenggaranya masih ada kekurangan. Terima kasih juga kepada Kak Ridwan yang telah bersedia menjadi mentor pada kali ini. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita foto bersama. Semua bisa nyalakan kamera. Apakah udah semua menyalakan kameranya? Saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Udah Kak. Terima kasih untuk peserta. Kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore.